Mulai, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, wa ala alihi wa ashabihi wa umatih. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah pagi ini bisa mengawali aktivitas kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ada hadis bunyinya begini: Addibu auladakum ala thalathi khisalin. Didiklah anak-anak kalian itu dengan 3 perkara. 1. Hubbi nabiyikum, mencintai nabi kalian. Yang kedua, wa hubbi ahli baiti, mencintai ahlul bait, keluarganya nabi. Dan yang ketiga, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Bapak Ibu, hubbi nabiyikum, mencintai nabi. Ada banyak orang mengekspresikan cintanya kepada nabi itu dengan cara yang berbeda-beda. Ya, dengan cara membaca salawat, dengan cara meneladani kehidupannya, dengan cara melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah dan seterusnya. Banyak ekspresi yang kemudian dilakukan oleh banyak orang dan berbeda-beda di tempat yang berbeda. Karena salawat ini Bapak Ibu sekalian tidak termasuk perintah yang tempat, waktu, dan tata caranya ditentukan, maka tentu manusia itu punya kesempatan untuk berekspresi. Punya kesempatan untuk berekspresi, mengekspresikan perintah salawat itu dengan berbagai macam cara. Jadi Bapak Ibu, dalam Islam itu ada ibadah yang memang ditentukan, waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan, tata caranya ditentukan. Contohnya haji. Haji itu tidak bisa ke Jember gitu, tidak bisa. Dulu ada ya yang bilang bahwa haji tidak perlu di Mekah, haji cukup ke Jember gitu, ada. Termasuk haji ke Inggris itu ada. Kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa haji hanya bisa ke Inggris, tidak harus ke Mekah gitu. Tidak bisa. Karena waktunya ditentukan, yaitu bulan Dzulhijjah, tempatnya di Mekah dan sekitarnya, dan kemudian tata caranya diawali dengan ihram, wukuf, dan seterusnya. Ini paten Bapak Ibu. Yang kedua, ada juga yang tempatnya ditentukan, tata caranya ditentukan, tapi waktunya bebas. Ya contohnya umroh, itu bebas umroh itu, mau kapan saja umroh boleh. Gitu. Tapi tempatnya dan tata caranya itu paten. Ada yang waktunya paten, tata caranya paten, tapi tempatnya boleh di mana saja. Contohnya ibadah sholat ini. Panjenengan mau sholat di mana saja boleh. Tapi waktu subuh itu jelas, mulai dari fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Tata caranya sholat sudah pasti, tidak bisa dirubah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian masuk dalam kategori ibadah mahdhah muqayyadah, ibadah yang sudah paten. Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk berkreasi. Tapi ada ibadah yang dinamakan dengan mutlaqah ghairu muqayyadah, yang tidak terikat. Pokoknya perintahnya ada, jenengan tata caranya gimana, kapan waktunya, bagaimana caranya, di mana tempatnya, bebas. Tapi perintahnya ada. Salah satunya adalah perintah membaca salawat. Baca salawat itu jenengan di masjid boleh, di mushola boleh, di rumah boleh, mau di mana saja boleh. Tata caranya boleh dilakukan bersama-sama, boleh dilakukan sendiri-sendiri, boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil di jalan, sedang jalan kaki sambil sholat, boleh, tidak apa-apa. Jadi boleh di mana saja. Nah, kemudian tata caranya monggo dilakukan di mana saja. Waktunya kapan? Boleh pagi, boleh malam, boleh siang, terserah. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, umat manusia itu oleh Allah diberikan kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi. Makanya perintah membaca salawat itu diekspresikan oleh
sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia itu dengan cara yang berbeda-beda. Inilah yang disebut dengan ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah, yang unsur budayanya itu masuk, Pak. Saya kasih contoh ini soal ini sudah masuk bulan Maulid ya. Saya kasih contoh bulan Maulid. Sebetulnya substansi daripada bulan Maulid itu kan sebetulnya hanya bersolawat dan meneladani kehidupan Nabi, kan itu kan sebetulnya. Soal ngapunten, di kampung-kampung itu bawa cuek, bawa pisang, bawa salak, bawa nanas, itu budaya. Loh, apakah tidak boleh, Pak? Ya boleh saja. Tapi bukan itu substansinya. Substansinya itu adalah membaca salawat dan meneladani kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ini ekspresi atau implementasi hadis yang tadi saya bacakan itu, hubbi nabiyikum, mencintai nabinya. Karena umat Islam itu mencintai nabinya, maka di berbagai tempat biasanya itu melakukan yang namanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Apakah harus, Ustadz? Ya tidak harus. Saya kadang-kadang juga mengkritik ya. Kadang-kadang di desa-desa, Pak, kalau di kota sudah enggak. Di desa-desa itu kalau enggak mengadakan Maulid Nabi kayak seakan-akan kita itu salah gitu. Tapi kalau enggak sholat subuh itu biasa-biasa aja itu. Jadi orang enggak sholat subuh dianggap biasa. Kalau enggak mengadakan Maulid kayaknya seakan-akan salah. Itu di berbagai tempat. Bahkan saya kemarin sempat mengkritik bukan mengkritik, saya sampaikan di Jawa Post TV, saya bilang, kita ini di dalam mengamalkan ajaran Islam itu tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, Anda mencintai Nabi ya, tetapi juga Anda harus mengukur kemampuannya. Sama juga ibadah sholat berlebih-lebihan nggak boleh, Pak. Contoh begini, ada jemaah telepon sama saya, pendengar radio El Victor itu. Jadi suaminya ini, Pak, ibadah terus di masjid, dakwah kemana-mana. Maaf, istrinya tidak pernah disentuh, anaknya nggak diperhatikan sekolahnya, dan sebagainya dan sebagainya. Saya bilang ini tidak bisa. Bahwa kewajiban agama untuk berdakwah iya, tetapi juga harus pada sisi yang lain punya kewajiban terhadap keluarga gitu. Ini harus balance, harus sesuai, harus seimbang. Nggak bisa belat sebelah itu. Karena memang perintahnya dalam Al-Quran itu, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ma'rufa. Carilah pahala di akhirat sebagaimana yang Allah janjikan, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi hidup itu harus balance, harus seimbang. Jangan berlebih-lebihan gitu. Al-ghulu fid din itu tidak boleh. Di zaman sahabat ada namanya Abu Darda. Abu Darda ini, Pak, kalau malam tahajud terus tidak pernah pulang. Kalau siang puasa terus. Pokoknya kehidupannya itu akhirat terus gitu. Lalu istrinya ini melapor kepada Nabi. Lalu dipanggil sahabat Abu Darda ini. Abu Darda, saya mendengar kamu begini. Benar apa enggak? Iya. Kata Rasulullah, inni atqakum, inni akhsyakum. Saya ini orang yang lebih bertakwa daripada kamu. Tapi saya puasa, saya mukel, kadang puasa, kadang tidak. Saya tahajud, tapi juga kalau malam juga tidur. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu, maka tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Jangan berlebih-lebihan. Ada saatnya kita berkewajiban kepada keluarga, ada saatnya juga kita punya kewajiban kepada Allah. Dan ini ditempatkan secara proporsional. Itulah yang kita sebut dengan moderat, Bapak Ibu sekalian. Jadi moderat itu yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa ya puasa, waktunya tidur ya tidur. Sebab kata Rasulullah itu, fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah masing-masing hak itu kepada yang berhak. Matamu punya hak untuk istirahat, badanmu punya hak untuk istirahat. Ya kalau lelah tidur. Dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang kita sebut dengan moderat, Pak. Proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik, kembali ke yang tadi itu, bahwa mencintai Nabi Muhammad itu dengan ekspresi yang berbeda-beda itu boleh, karena memang itu tidak ada petunjuk teknisnya, waktunya di mana, kapan tempatnya, bagaimana cara melakukannya, boleh. Yang penting itu hati kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Yang kedua, wa hubbi ahli baiti,
mencintai Nabi Muhammad, mencintai keluarganya Nabi Muhammad. Wa ahli baiti itu ya istrinya, putranya, cucunya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, saya sering ditanya oleh beberapa orang, itu gimana yang terjadi sekarang ini? Saya bilang bahwa mencintai habaib, dzurriyyahnya Nabi itu harus, dan habaib itu ada. Mencintai habaib itu ada, Pak. Jadi keturunan Rasulullah itu ada. Itu ada organisasi namanya Rabithah Alawiyah. Dan kita wajib mencintai dia karena memang hadisnya begini, mencintai keluarganya Nabi. Tetapi bukan berarti mencintai keluarganya Nabi itu lalu kemudian pada sisi yang lain tumpul, dalam arti ya kalau salah diingatkan gitu. Jadi proporsional itu, Pak. Makanya saya selalu bilang bahwa mencintai habib itu iya, memang harus, karena memang perintahnya dalam agama begitu. Tapi proporsional. Proporsional itu artinya apa? Ya jangan berlebih-lebihan dalam arti seakan-akan itu apa yang dilakukan itu benar semua. Tetap harus ada koreksi. Tetap harus ada koreksi. Saya agak geli melihat pernyataan-pernyataan belakangan ini kok terlalu berlebih-lebihan juga gitu. Bagi saya, Nabi sendiri perintahnya begini, "Lau saraqat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah anak saya mencuri, pasti saya potong tangannya. Ini berarti kan sikap moderat. Ya, mencintai iya, tapi bukan berarti harus tumpul. Tidak ada koreksi, tidak ada catatan, tidak bisa. Harus ada koreksi juga. Ya kalau salah diingatkan, kalau benar ya kita dukung. Kira-kira begitulah Bapak Ibu sekalian. Proporsional aja. Yang ketiga, wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Bapak Ibu, saya kemarin ngisi di organisasi Jam'iyatul Qurra wal Huffaz. Jadi ada organisasi itu para penghafal Quran, Pak. Saya diundang. Mereka memberikan tema ke saya itu membangun generasi Qurani. Saya bilang begini, jenengan itu menghafal Quran itu bagus, membaca Quran juga bagus, tapi jangan terjebak pada itu. Lebih bagus lagi ditingkatkan, bukan hanya sekedar paham, bukan hanya sekedar menghafal dan membaca, tapi memahami substansi maknanya. Itu jauh lebih penting, tidak kalah pentingnya juga, saya bilang gitu. Nah, yang terjadi kadang-kadang doktrin tentang menghafal Quran itu di mana-mana. Banyak orang membuka rumah tahfidz, pondok pesantren tahfidzul Quran dan seterusnya. Iya, itu bagus. Bagus itu, tapi maksud saya itu jangan terjebak pada itu, Pak. Karena bagaimanapun juga orang beragama itu yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan dengan yang tidak didasarkan kepada ilmu pengetahuan itu beda kualitasnya. Orang beragama yang atas dasar ilmu pengetahuan itu kualitasnya lebih tinggi daripada orang beragama hanya sekedar ikut-ikutan. Iya. Makanya kalau panjenengan baca dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya itu, ada cerita ada setan tidak berani masuk ke masjid. Di situ ada orang sholat, ada yang orang tidur. Lalu dia bilang, saya tidak berani masuk ke masjid karena bukan takut sama yang orang yang sedang sholat, tapi takut sama orang yang sedang tidur. Kenapa? Yang sedang sholat itu tanpa ilmu. Dia yang satunya walaupun tidur tapi dia berilmu. Saya lebih takut kepada orang yang berilmu daripada orang yang beribadah tanpa ilmu. Artinya apa? Bahwa keyakinan kita, keberagamaan kita ini, Bapak Ibu sekalian, itu harus didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Karena keyakinan yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan itu lebih tinggi derajatnya dan lebih mantap keyakinannya daripada yang cuma sekedar ikut-ikutan. Nah, saya pernah diskusi ya, diundang di salah satu forum kelompok mereka di mahasiswa yang mereka punya organisasi sendiri itu. Mereka bertanya kepada saya begini bahwa Ustadz, Anda yakin dengan Tuhannya? Iya, saya yakin, saya bilang begitu. Kenapa kok yakin? Wong Tuhannya nggak jelas. Ya saya bilang, iya Tuhan saya itu kalau dilihat dengan mata memang nggak jelas. Melihatnya bukan dengan mata tapi dengan hati, saya bilang gitu. Gimana? Saya bilang bahwa sesuatu yang tidak terlihat oleh mata bukan berarti tidak ada. Allah itu walaupun tidak bisa dilihat dengan mata itu bukan berarti tidak ada. Contohnya itu coba misalnya kayak angin ini. Angin ini tidak pernah ada, Pak. Tapi kan kita bisa merasakan ada angin yang sedang mendesir, kan begitu, dan seterusnya. Yang kedua, sebetulnya Allah itu sangat tampak.
saking tampaknya itu Anda tidak melihat Allahnya, tapi melihat zat yang diciptakan oleh Allah. Ini kajian filsafat ini Pak, agak-agak tinggi. Saya contohkan begini. Anda bisa mengenal warna biru, warna merah, warna kuning dan seterusnya itu kan karena ada cahaya. Saya bilang, coba seandainya nggak ada cahaya, Anda berada di ruang yang gelap, mana mungkin Anda bisa membedakan mana warna hitam, mana warna biru, putih dan sebagainya? Tidak ada. Karena ada cahaya maka Anda bisa membedakan ini warna ini warna ini gitu. Pertanyaannya, cahaya itu tampak apa tidak? Sangat tampak. Kita bisa melihat ini itu karena ada cahaya. Lah saking tampaknya cahaya itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak melihat cahayanya. Yang kita lihat adalah zat yang terkenai cahaya itu. Ya kita lihat tembok, lihat pohon, lihat apa. Kan seringkali mata kita melihat itu, tidak melihat apa yang menyebabkan itu bisa terlihat, kan begitu. Sama, Allah itu sangat tampak bagi orang yang sufistik. Tapi karena kita ini yang bukan sufi itu tidak melihat itunya, yang kita lihat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi logika-logika yang semacam itu yang saya utarakan, bahwa sekalipun tidak tampak bukan berarti tidak ada. Saya bilang begitu dan seterusnya. Nah, ini yang saya bilang bahwa Quran itu harus didasarkan harus diungkap maknanya, korelasikan dengan ilmu pengetahuan modern, Bapak Ibu sekalian, sehingga keyakinan kita kepada Allah itu semakin mantap, semakin kuat, tidak tergoyahkan. Saya mungkin pernah cerita ya di forum ini tentang ini, pemberlakuan masa iddah itu Pak. Masa iddah bagi perempuan kalau ditinggal, suaminya meninggal, itu ada masa iddah 4 bulan 10 hari. Kenapa ini tidak berlaku untuk laki-laki? Itu kalau ditanya. Kalau jenengan baca ya dalam kitab kuning itu, 2 alasannya. 1, ingin tahu rahimnya itu isi janin apa tidak, li bara'atil hamli. Lalu sekarang itu dengan teknologi modern, pakai USG, dokter lo tahu ini hamil 1 minggu, dokter tahu. Apakah misalnya ada orang suaminya meninggal, istrinya langsung periksa ke dokter, Pak saya ini hamil apa enggak dokter? Oh enggak, bersih ini rahimnya. Apakah dia langsung boleh nikah? Kan tentu tidak. Artinya bahwa argumentasi tentang masa iddah itu karena ingin mengetahui kehamilan apa tidak, itu terbantahkan. 1. Yang kedua, masa berkabung. Kenapa kalau suami yang meninggal istri harus ada masa berkabung, tapi giliran suami yang meninggal, giliran istri yang meninggal, suami kok tidak ada masa berkabung? Istrinya meninggal hari ini, nanti malam itu suaminya boleh kawin lagi Pak. Apalagi meninggal, enggak meninggal aja boleh kawin lagi kok. Ya walaupun mungkin tidak berani gitu ya, tapi maksud saya kan boleh itu. Nah, boleh ya, bukan wajib, boleh gitu. Boleh itu tergantung kemauannya dan tergantung keberaniannya, kira-kira gitu Pak. Nah, kan Islam itu tidak adil Pak. Kalau perempuan ada masa berkabung, kalau laki-laki nggak ada masa berkabung gitu. Ini kan tidak logis. Saya ngisi Pak di UNER waktu itu, saya ditanya oleh mahasiswa UNER. Dia, ya karena memang dalilnya begini, tidak mau. Ya udah bisa dong. Logikakan ajaran Islam itu yang kira-kira bisa diterima oleh akal gitu. Kalau bicara soal dalil itu mungkin kalau di pesantren bisa diterima, tapi kalau di kalangan mahasiswa yang kritis itu nggak bisa diterima gitu. Lalu saya baca buku, saya bilang bahwa Allah menentukan masa iddah itu pertimbangannya 2. 1 medis. Apa medis? Bahwa rahim perempuan itu Pak, maaf ini agak mendalam. Kalau habis hubungan intim dengan suaminya itu masih ada sisa-sisa zat yang boleh dibilang apa namanya ya, kayak semacam virus gitu. Itu akan sirna, akan mati dengan sendirinya itu dalam kurun waktu 3-4 bulan. Sehingga Allah menentukan masa iddah bagi perempuan itu cocok. Kenapa? Mohon maaf, yang terkena penyakit HIV, AIDS itu rata-rata PSK, pekerja seks komersial. Karena gonta-ganti pasangan. Hari ini dengan A, besok B, besoknya lagi C dan seterusnya. Itu yang bikin kemudian gonta-ganti pasangan yang seperti itu yang kemudian rawan terkena penyakit HIV. Itu 1. Yang kedua, pertimbangannya psikologis. Allah menentukan 4 bulan 10 hari itu masa iddah itu karena memang perempuan itu secara karakter, secara psikologis itu berbeda dengan laki-laki Pak. Tidak mudah melupakan. Makanya banyak perempuan itu kalau suaminya meninggal bertahan untuk tidak kawin lagi.
Tapi kalau bapak-bapak, terutama yang masih muda-muda, begitu istri meninggal, banyak yang tidak bertahan, ingin kawin lagi gitu, dan seterusnya. Itulah menurut saya alasan yang lebih logis. Argumentasinya adalah argumentasi medis dan psikologis. Kenapa Allah menentukan masa iddah? Dan ini selaras dengan ilmu pengetahuan. Menurut saya, orang yang bisa mengungkap makna atau fakta dalam Al-Quran itu keyakinannya kepada Allah itu semakin kuat, semakin kuat. Dan itu jauh kualitasnya di atas daripada yang sekedar ikut-ikutan tadi. Bapak Ibu sekalian, ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan, silakan. Kami mengisi sudah 25 menit ini. Monggo. Ada waktu 5 sampai 10 menit ya, kita diskusi. Monggo. Ada pertanyaan, silakan. Saya ambil minum ya, Pak. Ini Pak, monggo. Iya. Sholat isya itu kan mulai masuk sholat sampai kan waktunya panjang. Kalau tadi dikatakan bahwa itu ada ketentuan. Sebenarnya yang abdul itu di pertengahan malam atau di awal waktu. Karena dari pemisahan waktu itu zuhur itu di tengah siang. Ada sholat duha, ada sholat asar, ada maghrib, ada subuh. Waktu tengah malam itu ada kesamaan dengan waktu zuhur. Tolong dijelaskan. Pertama, tengah malam itu tidak harus selalu jam 12 ya. Tergantung subuhnya jam berapa. Ini mohon maaf juga jamaah haji kadang-kadang belum tengah malam. Tengah malam itu pikirannya dia tuh jam 12 lewat. Loh enggak. Tengah malam itu mulai terbenamnya matahari waktu maghrib sampai terbitnya fajar shadiq. Subuh ya tadi itu malam. Bukan terbitnya matahari ya, terbitnya fajar shadiq itu malam. Nah, sekarang ini sudah bukan malam ini. Bukan malam ini. Lah, itu berapa jam? Anggap misalnya ya Pak ya 10 jam. 10 jam itu berarti kalau dibagi 2 kali 5 jam. Jadi kalau maghribnya jam 18, jam 6 sore, 7, 8, 9, 10, 11. Jam 11 itu sudah tengah malam. Jadi definisi tengah malam itu jangan selalu dimaknai jam 12 malam. Ini kelirunya juga jamaah haji kita. Oh, belum jam 12, belum tengah malam. Enggak, tengah malam itu rentang terbenamnya matahari sampai fajar shadiq subuh itu berapa jam? Itu dibagi 2, itu tengah malam namanya. Satu. Yang kedua, sholat tengah malam itu lebih afdal apa enggak? Tergantung menurut saya. Lebih afdol sepertiga malam kalau panjenengan dipastikan bangun. Nah, pertanyaannya, kalau nggak dipastikan bangun gimana Pak? Ya lebih baik di awal. Makanya ada masjid di Surabaya ini, kalau sholat tarawih bulan Ramadan tuh bukan habis sisa mereka pulang tidur. Tapi nanti jam 2 malam, mereka di situ baru kemudian melaksanakan sholat tarawih. Mengamalkan sulusul lail, sepertiga malam tadi itu, karena itu dianggap waktu yang mustajabah. Nah, kalau saya ditanya mana lebih afdol, ya tergantung. Kalau panjenengan dipastikan sepertiga malam itu bangun, lebih baik itu. Tapi kalau panjenengan tidak bisa dipastikan, ragu-ragu, lebih baik jangan. Di awal waktu saja gitu. Ini tergantung kepada situasi sendiri. Tapi mengacu kepada hadis-hadis Nabi itu as-sholatu fi awwali waqtiha, sholat di awal waktu itu, ya bagi saya awal waktu lebih bagus. Antisipasi juga adanya kemungkinan kita tidak bangun atau mungkin lupa. Biasanya Pak, sholat itu kalau sering ditunda itu lupa pada akhirnya gitu. Ya, apalagi kesibukan. Itu apalagi pejabat itu begitu ada waktu kesempatan sholat lebih baik sholat. Sebab sekali dia terima tamu, sekali dia rapat, itu kadang-kadang kelewatan. Saya pernah itu. Jadi mempadat betul, ya. Ketika adzan zuhur, kita ada break sebentar, tidak sholat. Begitu menerima tamu, ngelayani tamu, kemudian rapat dan sebagainya, baru ingat itu menjelang asar bahwa kita belum sholat zuhur. Jadi baik itu di awal aja, ada kesempatan sholat awal, itu jadi bagus. Saya kira itu. Oke. Monggo ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Silakan. Di luar tema boleh ya, mau nanya fikih boleh, monggo. Ibu-ibu barangkali ada pertanyaan, monggo.
Kalau tidak ada, kita lanjutkan sejenak ya. Tentang sholat Pak, mumpung jenengan tanya sholat, saya membaca buku itu, saya ilustrasikan dengan sholat, saya logikakan dengan sholat, bahwa manusia itu maksimal bisa fokus, bisa konsentrasi pikiran itu 4 jam. Bisa fokus itu hanya 4 jam. Fokus itu, kekuatannya itu hanya 4 jam. Lebih dari itu dia sudah tidak lagi fokus. Saya kemudian teringat, kalau panjenengan lewat di jalan tol itu kan ada selalu bahasa istirahat sejenak di rest area. Kalau naik kereta itu setiap 4 jam masinisnya ganti itu, ya kan, dan seterusnya. Kalau jenengan pesawat bepergian ke luar negeri, ke Mekah misalnya, haji atau umroh, itu pilotnya sampai ada 4, pilot dan kopilotnya ada 4. Saya kemudian melogikakan, kenapa ya rata-rata orang jarak dari sholat ke sholat itu rata-rata kan antara 3 sampai 4 jam. Misalnya ini, subuh jam 4:30 misalnya, oke. Tapi kan nanti jam 8, jam 9 kita disunahkan salat duha. Salat duha ke duhur itu jam 12 misalnya, ya kira-kira 3 sampai 4 jam. Duhur ke asar juga demikian, 3 jaman selisihnya. Asar ke maghrib juga begitu, 3 sampai 4 jam. Bahkan maghrib ke isya cuma 1 jam lebih sekian gitu. Itu artinya apa? Bahwa teori tadi yang saya sampaikan, yang saya baca tadi itu cocok dengan logika sholat. Stop, serve, reserve. Berhenti, istirahat, reserve memulihkan. Di jalan-jalan tol kan begitu ya. Orang kalau kerja kan juga begitu. Jam 8 kita start kerja. Nanti begitu ada panggilan zuhur, kita diperintahkan untuk istirahat. Istirahat, sholat dan seterusnya. Apa tujuannya? Menenangkan hati, mengembalikan fokus. Begitu selesai sholat zuhur jam 1 kita start kerja lagi, fokus itu bisa bisa stabil lagi. Nah, saya berusaha melogikakan itu. Kenapa sholat itu rata-rata mesti jaraknya itu sekitar itu, tidak lebih dari 4 jam. Karena saya baca dalam teori itu maksimal orang itu bisa konsentrasi mikir itu 4 jam maksimal itu. Jenengan kalau ada acara lebih dari 4 jam mesti banyak yang pulang duluan. Punya acara misalnya ya, mau pengajian mau apa, sampai 4 jam santunan anak yatim dari 4 jam gitu, mesti banyak pulang. Orang itu konsentrasinya itu 4 jam, kekuatannya itu maksimal itu. Ya. Bahkan kalau siang hari itu bukan 4 jam, itu hanya 1 jam setengah, 90 menit. Kenapa orang sholat Jumat itu khotibnya jangan lama-lama kalau khutbah Jumat Pak, 15 menit cukup. Karena jamaahnya itu satu, memang ini waktu siang, terlalu lama nggak konsentrasi juga. Yang kedua mungkin dia juga terburu-buru kan, gitu. Jadi harus dibatasi. Berapa menit ngisi khutbah ini? Rata-rata 15-20, rata-rata sekitar itu. Bahkan ada yang 7 menit. Saya di salah satu perusahaan ini di Surabaya itu dipeseni sama takmirnya, Pak Ustadz kalau khutbah di sini itu 7 menit. Nyampaikan apa 7 menit Pak? Yang penting sah syarat dan rukunnya kan. Kenapa? Karena kalau terlambat ini nanti Pak bisa di-stop salat Jumatnya. Jadi kalau kita khutbah terlalu lama, kemudian setelah itu karyawannya terlambat masuk balik ke kantor ini, bisa di-stop salat Jumatnya gitu. Di salah satu tempat itu saya dipeseni, pokoknya yang penting sah Ustaz, 7 menit sudah cukup. Itu saking nemennya gitu ya. Lah yang standar itu 15 menit, itu standar kan sudah. Itu kalau siang hari. Kenapa? Itu waktu-waktu di mana orang itu pengen istirahat, pikiran sudah tidak terlalu konsentrasi betul gitu. Dan seterusnya. Ini mumpung dengan tanya sholat, saya melogikakan sholat itu dengan teori gitu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Enggak ada ya? Sampun nggih? Bapak sampun? Ya, saya tadi dipeseni kan 30 menit. Ya, berusaha ngepaskan 30 menit gitu. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kesehatan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan panjenengan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin.
وصل وسلم على سيدنا محمد كل وحيد. يا الله يا محول الأحوال حول حالنا إلى حسن الحال. اللهم ارزقنا أولادا صالحين بحقك ولك رب لدني فاضل وأنت خير الوارثين. يا ربنا وإلهنا أكرمنا بالفهم والحفظ حتى نفهم ونحفظ كل ما سمعنا من القرآن. اللهم يا الله ثبت القرآن في صدورنا يا الله. اللهم ثبت القرآن في صدورنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jamaah sekalian dipersilakan untuk menikmati hidangan yang kami sediakan di sisi serambi utama, serambi sisi timur Masjid Baitul Salam. Terima kasih. Alhamdulillah, demikian tadi kegiatan pengajian rutin Ahad pagi yang kesempatan kali ini disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Dr. Haji Nur Khanis Majid MA. Bila video ini bermanfaat, monggo silakan untuk di-share, disampaikan kepada keluarga tercinta. Semoga Allah menerima amal pada kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.